kita di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini. Kita sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, sangat jelas mengenai apa sebetulnya tantangan dan potensi yang kita miliki. Namun di tahun 2018 kita tahu ini adalah tahun politik. Saya ingin sebelum bertanya kepada Ibu Sri Mulyani, bertanya kepada atau memberi kesempatan kepada Ketua Umum Apindo untuk menyampaikan dari kacamata teman-teman dunia usaha, bagaimana melihat tahun politik? Kalau kami melihat justru tahun politik ini kan banyak orang bilang ada keraguan dan sebagainya. Justru kalau kami melihat sebetulnya proses politik itu adalah sesuatu yang sudah berjalan selama reformasi ini dan aman-aman saja kenyataannya gitu. Kemarin DKI juga heboh tapi juga aman saja. Jadi justru sekarang kita punya keyakinan bahwa tahun politik 2018 maupun 19 sebetulnya kami cukup punya confidence untuk tetap kita akan berjalan, apalagi tahun di 2017 kemarin kan memang ada sedikit wait and see ya karena memang makro dan sebagainya. Jadi nggak ada wait and see ya? Nggak Investasi ada, ya? insya Allah nggak ada. Tentu didukung oleh Menteri Keuangan. Baik, Bu Sri Mulyani, kalau kita melihat 2018 dari sisi kacamata tahun politik tadi, apa sih sebetulnya peluang dan ancaman yang harus kita perhatikan 2018? 2018 tahun politik. Kalau tahun politik 6 bulan banyak kandidat, 171 kabupaten, kota dan provinsi itu mereka akan memilih pemimpin yang baru. Jadi apa peluangnya? Kita peluangnya akan mendapatkan pimpinan daerah-daerah yang makin baik, moga-moga melalui itu. Jadi rakyat pilihlah pimpinan yang paling baik sehingga dia bisa memajukan daerah. Kemudian mereka akan berkampanye. Kalau kampanye itu ya mereka biasanya tidak cuma pidato kan, dari mulai nyanyi bersama, kemudian sampai kepada kaos atau membagikan sembako. Itu juga akan menimbulkan suatu momentum yang lebih positif. Kalau pesta demokrasi di mana masyarakatnya juga mendapatkan apa yang disebut kesempatan untuk mengekspresikan, itu kan sesuatu yang sangat sehat. Oleh karena itu pemerintah tahun 2018 ini menyiapkan supaya masyarakat itu ikut pesta demokrasi dengan gembira, dengan optimis. Gimana caranya? Tadi saya sampaikan, belanja kita untuk pendidikan lebih dari 400 triliun, kesehatan lebih dari 100 triliun, untuk pengurangan kemiskinan 297 triliun. Penerima untuk keluarga harapan, itu kita naikkan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga akan mendapatkan apa yang disebut support pemerintah supaya mereka bisa nyekolahkan anaknya, memberikan makan anaknya supaya tidak merasa kekurangan gizi. Kita akan menambah yang disebut bantuan rastra beras untuk masyarakat menjadi yang tunai menjadi non tunai, dari 1,5 juta masyarakat atau keluarga menjadi 15 juta. Ini agar masyarakat cukup sehat, berpendidikan, infrastrukturnya makin baik dari mulai air bersih, sanitasi, sampai listrik, sampai jalan. Dan oleh karena itu kemudian mereka bisa memilih partai maupun dalam hal ini pimpinan daerah yang memang sesuai dengan harapan mereka. Dan tentu dengan pilkada ini kita mengharapkan akan mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang reformis. Sehingga mereka mau memajukan daerahnya. Tidak korupsi, mereka mau berbakti untuk kemakmuran rakyatnya. Bu Sri Mulyani, kalau kemudian ada ancaman, apa yang harus menjadi perhatian kita bersama dan bagaimana apa yang perlu kita lakukan supaya tidak sampai mengganggu kegiatan ekonomi dan tujuan kita membangun negara ini? Ya pertama ancaman adalah jangan cepat percaya dengan penyebaran isu, terutama melalui WhatsApp teman atau WhatsApp grup, WhatsApp keluarga. Kedua, kalaupun ada perbedaan, ya sudahlah sesudah pilkada juga selesai. Nggak usah itu menjadi suatu permusuhan pribadi. Pada akhirnya setiap 5 tahun kita memiliki siklus untuk memilih kembali. Dari mulai partai sampai kepada pimpinan. Seperti Bapak Presiden sampaikan, pilihlah pimpinan yang baik. Karena dia akan menentukan maju atau tidaknya daerah Anda. Jangan pilih mereka yang korupsi. Karena itu nanti setiap APBD akan dihabiskan oleh mereka, bukan dipakai untuk masyarakat. Jadi kalau masyarakat makin lama makin memiliki kesadaran bahwa mereka itu di dalam memilih, ya kita memilih pimpinan dalam periode tertentu. Dia itu tidak akan menjadi gubernur seumur hidup. Dia tidak akan menjadi bupati seumur hidup. Dia tidak akan menjadi wali kota seumur hidup. Dia akan dipilih untuk 5 tahun. Dan oleh karena itu kemudian kita punya paling tidak menahan perasaan. Oh kalaupun pilihan saya nggak tercapai sekarang, ya nanti 5 tahun lagi pilih yang
sesuai dengan yang diinginkan. Ini akan membuat demokrasi kita menjadi dewasa dan bahkan menjadi atraksi karena Indonesia itu sebagai negara berpenduduk besar, mayoritas muslim, dan kita adalah emerging country. Kita menjadi demokrasi yang stabil itu sesuatu yang sangat langka dan kita harus bangga dengan pencapaian ini. Ini bukan pertama kali kita melakukannya. Kalau tadi kalangan dunia usaha, Bu, apa yang Ibu harapkan kepada mereka di tahun 2018 ini? Saya senang Pak Haryadi mengatakan mereka tidak wait and see. Karena pemerintah juga tidak akan menunggu sesudah pemilu baru kerja. Justru pada saat seperti ini kita makin fokus. Presiden mengatakan kepada semua menteri, kepada gubernur, fokus untuk bekerja melayani masyarakat, memperbaiki kesejahteraan, memperbaiki dari sisi keadilan, sehingga kesenjangan bisa dikurangi, kemiskinan turun, kesempatan kerja tercapai. Oleh karena itu kita lihat instrumen fiskal kita maksimalkan. APBN dikelola dengan baik, alokasinya sesuai dengan prioritas, kementerian dan lembaga harus fokus untuk menggunakan secara baik, belanja modal harus sesuai dengan perencanaannya, dan kemudian semaksimal mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan ini adalah fokusnya pemerintah. Dunia usaha yang tadi disampaikan bahwa mereka tidak wait and see, ini menjadi penting. Artinya pemerintah akan bergandengan tangan dengan dunia usaha, dengan BUMN. Ayo kita sama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik. Yang pemilu ya pemilu aja, yang pilkada pilkada aja. Mereka akan menjanjikan hal-hal yang mestinya baik. Karena kalau dia menjanjikan yang baik, yang tidak baik kan mestinya tidak dipilih ya. Baik. Nah itu menjadi sesuatu yang positif poin untuk kita semua. Jadi kalau kemudian kita bisa simpulkan, Bu, bagaimana kita semua sebaiknya melihat 2018 ini? Saya rasa 2018 adalah tahun di mana pembalikan dari seluruh kegiatan ekonomi terjadi. Jadi jaga momentum, optimisme akan terus dipelihara, namun pada saat yang sama tetap waspada. Karena dunia tidak selalu linier dan pasti. Artinya kalau kita optimis dan kita menjaga momentum tidak berarti kita buta terhadap risiko. Kita tetap menjalankan berdasarkan kalkulasi dan perencanaan kita. Kita meningkatkan profesionalisme kita dan komitmen kita, integritas kita. Sehingga pada akhirnya yang kita lakukan itu manfaatnya kepada masyarakat lebih banyak. Kita bekerja, apalagi sebagai pemerintah, kami tidak melakukan pekerjaan untuk melayani diri sendiri. Pemerintah, namanya pemerintah seolah-olah memerintah, namun sebetulnya adalah melayani masyarakat. Dan oleh karena itu saya ingin mengajak masyarakat, mari kita optimis, mari kita gembira, mari kita Sama-sama tetap hati-hati dan kita membangun Indonesia menjadi lebih baik. Makmur, adil, perangi kemiskinan, perangi kesenjangan, Indonesia akan menjadi negara besar. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani. Inilah harapan kita bersama. Ini tahun bagi kita untuk bekerja, walaupun di tahun politik kita harus bergandengan tangan untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Itulah akhir dari perbincangan kita dan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Purnomo pamit, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak, Bu. Metro TV, knowledge to elevate.